Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Guklasti Nambunan dengan NIM 236411025. Jadi di sini saya akan mempresentasikan rangkuman remedial. Jadi kita masuk ke manajemen mutu. Di mana sejarah kegagalan manajemen mutu. Kegagalan manajemen mutu seringkali terjadi karena kurangnya komitmen dari manajemen, pelatihan yang tidak memadai, dan proses yang tidak efektif. Sejarah tantangan dalam implementasi seperti kecacatan, kecacatan produk, dan tidak puasan pelanggan yang terjadi. Berita utama ketika sistem tidak efektif. Ada beberapa contoh kasus kegagalan. Yang pertama itu Bricknestone atau Firestone 2000. Meskipun telah bersertifikasi ISO 9000 pada 1994, perusahaan ini menarik lebih dari 6 juta ban pada tahun 2000 karena cacat produksi yang menyebabkan kematian. Penyelidikan menemukan bahwa karet kadaluarsa dan komponen rusak akibat kontrol kualitas yang tidak memadai dan inspeksi yang terburu-buru. Jadi evaluasi manajemen mutu dan pembelajaran itu pada abad ke-20 perkembangan manajemen mutu melalui berbagai era, mulai dari era inspeksi hingga manajemen mutu terpadu atau TKM yang mulai dikenal luas pada tahun 1990-an. Respon terhadap kegagalan. Kasus kegagalan seperti Brickton atau Firestone menjadi pelajaran berharga. Kasus ini menunjukkan bahwa sertifikasi semata tidak menjamin kesuksesan, tetapi komitmen yang kuat dan tindakan nyata dalam budaya organisasi adalah kunci. Perkembangan standar. Standar seperti ISO 9000 telah mengalami revisi seperti pada tahun 2000 yang menekankan kepuasan pelanggan, dan tahun 2015 yang lebih fokus pada manajemen risiko sebagai respon terhadap kebutuhan yang berkembang dan kegagalan yang terjadi. Konsep manajemen mutu atau kualitas. Apa itu sistem manajemen mutu? Yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Mereka juga memiliki tujuannya itu. Tujuan utamanya itu adalah untuk jangka panjang agar meningkatkan kepuasan pelanggan dan customer, loyalty stabil atau bahkan terus meningkat. Ya, termasuk quality planning. Quality planning merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara mencapainya. Rencana mutu adalah dokumen atau beberapa dokumen yang bersama-sama menetapkan standar mutu, praktik, sumber daya, spesifikasi, dan urutan kegiatan yang relevan dan dengan produk, layanan, proyek, atau kontrak tertentu. Proses mengidentifikasi standar kualitas mana yang relevan dengan proyek dan menentukan cara memenuhinya. Mencakup input atau masukan, kebijakan mutu, pernyataan, ruang lingkup, deskripsi produk, standar dan proses keluaran lainnya. Metodenya itu analisis manfaat atau biaya, perbandingan, diagram alur, dan desain eksperimen. Output atau keluaran. Rencana manajemen mutu, definisi operasional, daftar periksa dan masukan ke proses lainnya. Habis itu perbedaan quality control dengan quality assurance. Quality assurance itu memiliki beberapa isinya itu yaitu konseptor, sistem, proaktif, dan preventif. Habis itu proses, prosedur, pastikan kita melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Sedangkan quality control itu mereka itu menjalankan pelaksana peralatan reaktif dan pemecahan masalah
pemecahan masalah, produk, kegiatan, dan ini dipastikan hasil dari apa yang telah kita lakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di situ ada prinsip sistem manajemen mutu, 7 prinsip manajemen mutu. Ya, 7 quality management principle. Yang pertama itu ada customer focus, yang kedua leadership, yang ketiga engagement of people, yang keempat itu proses approach, yang kelima itu improvement, yang keenam itu identifikasi based decision making, yang ketujuh itu ada relationship management. Yang ini 8 prinsip manajemen kualitas. Yang pertama itu customer focus, yang kedua strong leadership, yang ketiga involvement of people, yang keempat proses approach, yang kelima system approach, yang keenam itu continuum improvement, yang ketujuh itu design making based of facts, yang kedelapan creating values for company and silence. Habis itu ada penjelasannya 7 prinsip manajemen. Yang pertama itu fokus pada pelanggan. Itu organisasi harus memanfaatkan dan memenuhi bahkan melampaui kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan untuk mempertahankan pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Para pemimpin menetapkan arah dan visi organisasi serta menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat terlibat penuh untuk mencapai tujuan mutu. Yang ketiga itu keterlibatan orang. Keterlibatan penuh seluruh orang di organisasi membuat kemampuan mereka dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Yang keempat itu ada pendekatan proses. Kegiatan dan sumber daya yang relevan dikelola sebagai proses untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efisien. Yang kelima itu peningkatan. Peningkatan berkelanjutan dari kinerja organisasi secara keseluruhan merupakan tujuan yang permanen. Yang keenam itu pengambilan keputusan berbasis bukti. Keputusan yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi, bukan hanya institusi. Yang ketujuh itu manajemen hubungan. Organisasi mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan relevan seperti pemasok dan mitra untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya itu penjelasan 8 prinsip manajemen kualitas. Jadi mereka itu yang pertama itu berfokus pada pelanggan. Organisasi bergantung pada pelanggan mereka. Karena itu manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan dan yang akan datang. Kepemimpinan yang kuat. Pemimpin organisasi harus menetapkan kesatuan, tujuan dan arah dari organisasi. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Masyarakat atau karyawan pada semua tingkatan merupakan faktor yang sangat penting. Penuh akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat organisasi. Yang keempat, pendekatan proses. Itu suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Yang kelima, pendekatan sistem. Pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisien organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Yang keenam, peningkatan berkelanjutan, mendorong organisasi untuk menjadi analitis dan kreatif dalam menemukan cara untuk lebih kompetitif dan lebih efektif dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Keputusan yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi. Yang delapan itu hubungan pemasok yang menguntungkan. Organisasi dan pemasok saling bergantung dan hubungan saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan keduanya untuk menciptakan nilainya. Habis itu kita masuk ke strong leadership. Strong leadership itu menetapkan dan memberikan penjelasan mengenai visi organisasi ke depan agar setiap orang mengerti arah yang ditujunya.
Itu menciptakan nilai kebersamaannya, kejujuran, dan model tugas yang etis pada semua tindakan organisasi. Yang ketiga itu mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan termasuk pelanggan. Di situ selanjutnya itu ada memfasilitasi semua orang dengan sumber daya yang diperlukan dan memberikan kebebasan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab. Di situ memberikan semangat dan pengakuan terhadap kontribusi setiap orang. Di situ ini ada instrumen manajemen kualitas PDCA model. Sebuah model manajemen yang dikembangkan oleh Edward Deming berdasarkan cetusan Walter Shewhart untuk perbaikan proses maupun individu secara berkelanjutan. Bisa dilihat pada gambar di sebelah. PDCA model memiliki beberapa rencana, yaitu yang pertama itu ada plan atau rencana terhadap perencanaan yang dimulai dengan identifikasi masalah dan dukungan resources menggunakan teknik 5W. Di situ DO atau mengerjakan. Lakukan hal-hal yang telah direncanakan mulai dari skala kecil. Lakukan standar diskusi agar semua orang yang tahu tugas atau tanggung jawabnya dengan baik. Itu ada cek atau memeriksa, fase untuk memperbaiki rencana dan menghindari kesalahan terulang. Action atau tindakan. Dalam tahapan ini, seluruh aspek proses telah diperbaiki berdasarkan evaluasi dari fase DO dan cek. Di situ terus ada instrumen manajemen kualitas, yaitu Lean Sigma. Di situ metode DMAIC yang berfokus pada pengendalian kualitas dengan mempelajari sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Definisinya itu tahapan penentuan masalah, penentuan kebutuhan pelanggan, mengetahui critical to quality, dan penentuan tim. Di situ ada measure, tahap mengukur kinerja atau proses sebelum melakukan perbaikan. Analis, tahap mencari, menentukan, dan menganalisa akar penyebab masalah. Di situ ada improve, tahap tindakan perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi tingkat kerusakan atau kecacatan. Yang terakhir itu ada kontrol, tahap pengawasan kinerja khusus setelah dilakukan perbaikan untuk menjamin agar tidak terdapat kecacatan. Selanjutnya itu ada manajemen kinerja atau SAKIP, bisa disingkat SAKP. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP. Rencana strateginya mereka itu memastikan sasaran KL dan pemerintah daerah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Dan mereka juga memiliki perjanjian kinerja, yaitu mereka itu memastikan supaya pencapaian target-target yang dijanjikan kepada pejabat yang berkompeten. Habis itu mereka juga mengukur kinerja. Karena mereka mengukur kinerja, karena mereka itu memastikan kemajuan pencapaian target diukurnya sudah sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Habis itu gimana cara mereka mengelola data kinerja itu? Mereka itu memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahunnya. Jadi setiap mereka apa namanya itu, mereka itu setelah, jadi mereka itu tahu cara mereka itu pencapaian per tahunnya itu berapa. Jadi mereka itu betul-betul mengelola gimana caranya. Habis itu mereka itu melakukan pelaporan kinerja. Jadi di sini mereka memastikan pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah secara jujur. Habis itu mereka itu ada review dan evaluasi kinerja. Jadi mereka itu memastikan pencapaian kinerja telah direview dan dievaluasi. Jadi mereka itu sebelum melakukan kinerja mereka, jadi mereka itu sudah direview dulu kinerja mereka itu,
Dan setelah kinerja itu mereka itu mengevaluasi bagian apa yang kurang dan bagian apa yang lagi yang dibutuhkan seperti itu. Habis itu ada perbaikan berkelanjutan. Mereka itu memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerjanya. Di situ ada Malcolm Baldrige, yaitu strategi dan rencana tindakan yang berfokus pada pelanggan dan pasar. Yang pertama itu kepemimpinan. Bagaimana eksekutif mengarahkan organisasi dan bagaimana organisasi menjalankan tanggung jawabnya kepada publik. Yang kedua itu mereka perencanaan strategi. Jadi bagaimana organisasi membuat arah strategi dan menentukan key action plan. Di situ yang ketiga itu ada fokus pelanggan dan pasar. Bagaimana organisasi membangun hubungannya dengan pelanggan, memuaskan serta menjaga pelanggan. Jadi mereka itu berfokus pada pelanggan, bagaimana pelanggan ini bisa datang dengan sendirinya, terus mereka itu bagaimana cara mereka itu menarik pelanggan, seperti itu. Yang keempat itu informasi dan analisis, bagaimana sistem manajemen yang efektif untuk mendukung proses organisasi dan performasi sistem manajemen. Yang kelima itu fokus sumber daya manusia. Bagaimana organisasi mampu mendukung pekerjaannya dalam membangun potensi individu. Yang keenam itu manajemen proses. Bagaimana proses perancangan, peraturan serta peningkatan aspek-aspek penting dari produksi dan delivery dilakukan. Yang ketujuh itu ada hasil bisnis. Bagaimana performasi organisasi dan peningkatan pada fungsi dan area bisnisnya. Habis itu ada instrumen manajemen kualitas. Sini ada balance scorecard atau kartu skor seimbang. Yang pertama itu ada penglihatan, yaitu mengubah masyarakat melalui penyediaan layanan informasi seluler berkecepatan sangat tinggi. Dan mereka memiliki misi penyediaan jaringan informasi seluler berkecepatan sangat tinggi nomor 1 di Inggris dan di Eropa. Prioritas strateginya itu kementerian konten, pelayanan pelanggan, kesadaran merek. Terus ada balance scorecard atau kartu skor seimbang ini bisa dilihat pada gambarnya ini. Selanjutnya itu ada budaya kualitas 5S atau 5R. Yaitu dimana S yang pertama itu 5S-nya itu terdiri dari seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. Habis itu yang bagian 5R itu juga dia itu memiliki ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dimana yang ringkas itu mereka itu maksudnya itu menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai. Habis itu rapi, atur letak dan menyimpankan barang-barangnya. Habis itu resik, mereka itu membersihkan semua barang dan area kerja mereka itu agar pekerjaan tetap dimudahkan. Di situ rawat, semua praktek kerja harus berjalan dengan konsisten dan standar. Di situ Shitsuke itu rajin, itu memelihara dan meninjau hal-hal yang telah tersandar secara berkala. Ada budaya kualitas Toyota. Mereka itu memiliki 5 prinsip. Yang prinsip pertama itu Toyota itu mereka itu berdasarkan keputusan manajemen. Kita itu pada filosofi jangka panjang, bahkan bila harus mengorbankan tujuan keuangan jangka pendek. Prinsip kedua itu mereka itu buat alur proses yang kontinu untuk mengangkat permasalahan ke permukaan. Prinsip ketiga mereka itu menggunakan sistem tarik atau pull untuk menghindari produksi yang berlebihan. Prinsip yang keempat itu ratakan beban kerja atau heijunka, yang artinya itu bekerjalah seperti kura-kura bukan seperti kelinci. Prinsip yang kelima itu mereka itu bangun budaya agar berhenti untuk memperbaiki masalah sehingga kualitas yang tepat diperoleh sejak pertama kali.
Nah, prinsip yang keenamnya itu tugas dan proses yang terstandar merupakan dasar untuk perbaikan secara terus-menerus dan pemberdayaan karyawan. Prinsip yang ketujuhnya itu menggunakan pengendalian visual agar tidak ada masalah yang tersembunyi. Prinsip yang delapan itu gunakan hanya teknologi yang dapat dipercaya dan benar-benar teruji untuk melayani orang-orang dan proses. Prinsip yang sembilan itu eh, mengembangkan pimpinan yang benar, mema- eh, memahami pekerjaannya, menjiwai filosofinya, dan mengajarkan pada orang lain. Prinsip ke-10-nya itu eh, mengembangkan orang-orang dan tim yang luar biasa yang bersedia mengikuti filosofi perusahaannya. Prinsip yang ke-11, menghormati jaringan mitra dan pemasok dengan cara terus menantang mereka dan membantu mereka memperbaiki diri. Prinsip yang ke-12, pergi dan melihat sendiri untuk dapat benar-benar memahami situasi atau genbutsu. Prinsip yang ke-13 itu mengambil keputusan secara perlahan-lahan dengan konsensus pelaksanaan dalam mempertimbangkan semua pilihannya. Habis itu mengimplementasikan keputusan dengan cepat. Prinsip yang ke-14 itu menjadi organisasi pembelajar melalui refleksi yang terus-menerus dan perbaikan yang berkesinambungan. Habis itu kita masuk ke sistem manajemen mutu atau SMM ISO 9001 2015. Termasuk tentang ISO. ISO itu sebuah organisasi bertaraf internasional yang khusus bergerak di dalam bidang standarisasi yang terdiri dari wakil-wakil dan badan standarisasi nasional setiap negara atau Indonesia diwakili oleh KAN. Di situ standar internasional yang mengarahkan dan mengontrol organisasi untuk mencapai tujuannya yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization. ISO ini didirikan di Jenewa, Swiss pada tanggal 23 Februari 1947. Anggota ISO lebih dari 147 negara. ISO pada awalnya bernama IOS, International Organization for Standardization. Kata ISO bukan diambil dari singkatan nama sebuah organisasi. International Organization for Standardization (ISO) berasal dari bahasa Yunani. Dikenal istilah isos yang artinya equal atau sama. Penggunaan kata ISO agar mempermudah penyebutan untuk International Organization for Standardization berdasarkan pertimbangan beraneka ragamnya budaya dan bahasa dari negara-negara di seluruh dunia. Sistem manajemen mutu. Tujuan ISO itu adalah untuk mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Itu menurut M. N. Nasution 2001 pada 218. Pada intinya ISO itu bertujuan untuk menginformasikan standar-standar, mengharmonisasi standar-standar nasional di masing-masing negara menjadi satu standar internasional yang sama. Kegunaan ISO itu Rabbit dan Berg 1994. Jadi kegunaan ISO itu adalah fondasi itu dari kegiatan perbaikan yang kontinu untuk kepuasan pelanggan. Yang kedua itu sistem dokumentasi yang benar dari perusahaan. Yang ketiga cara yang jelas dan sistematik dari manajemen mutu. Yang keempat mendapatkan stabilitas dan konsistensi dalam kegiatan dan sistem. Selanjutnya itu kerangka kerja yang bagus untuk perbaikan mutu. Itu ada kegunaan ISO atau Rabbit dan Berg. Kegunaan itu praktik manajemen yang lebih efektif dengan otoritas dan tanggung jawab yang jelas terhadap orang yang berkaitan dengan mutu proses dan produk.
pedoman untuk melakukan segala sesuatu dengan benar di setiap saat, cara untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi mutu, dan kemampuan berkompetensi dari perusahaan, persyaratan untuk melakukan bisnis internasional. Manfaat ISO. Yang pertama itu ada meningkatkan citra perusahaan, yang kedua itu meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, yang ketiga meningkatkan efisiensi kegiatan, yang keempat memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan atau plan, do, check. Yang kelima itu meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan. Yang keenam itu mengurangi risiko usaha. Yang ketujuh meningkatkan daya saing. Yang kedelapan itu meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kesembilan itu mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau mitra kerja pada kerja atau pemodal. Di situ macam-macam ISO. ISO 9000 itu merupakan standar nasional, internasional di bidang sistem manajemen mutu. Yang kedua itu ISO 1400 merupakan standar yang berisi persyaratan-persyaratan sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga itu ISO 2200 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Yang keempat itu ada ISO atau IEC 2007 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi atau dikenal juga dengan Information Security Management System atau ISMS. Banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan aplikasi IT dalam kegiatan bisnisnya. Macam-macam ISO. Yang kelima itu masih ada ISO atau TS 16949 merupakan technical specification yang dikeluarkan oleh ISO sebagai sistem manajemen mutu untuk industri otomotif. Yang keenam itu ISO 17025 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan untuk diterapkan oleh suatu lembaga pengujian atau laboratorium. Yang ketujuh itu ada OSAS 18001 adalah suatu standar internasional untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja atau perusahaan. Yang ke-8 itu ISO 5001 adalah sebuah standar untuk sistem manajemen energi. Yang ISO 9000 itu dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization. Konsep ini dikenal sebagai sistem manajemen mutu quality management. Itu tujuan utama ISO 9000. Yang pertama itu organisasi harus mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Yang kedua itu organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemen bahwa mutu yang dimaksud telah dicapai dan dapat dipertahankan. Yang ketiga itu organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa mutu yang dimaksud telah dicapai. Itu ISO 9001. Salah satu seri ISO 9000 adalah ISO 9001, standar internasional di bidang sistem manajemen mutu atau quality management system. Dalam tahap desain atau pengembangan produksi, instalasi dan pelayanan. SHG suatu lembaga atau organisasi dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk atau jasa yang dihasilkan. ISO 9001 mengalami 2 kali perubahan minor 1994 2008 dan 2 kali perubahan major 2005 dan 2015. Itu 15 September 2015 ISO telah menerbitkan revisi terakhir dari standar ISO 9001. Terdiri dari 10 klausul di mana klausul 1 sampai 3 merupakan klausul pembuka,
sedangkan 4-10 merupakan klausul isi. Klausul 1-3 terdiri dari lingkup penerapan istilah dan definisi dari ISO 9001 2015. Klausul 4-10 merupakan klausul persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi untuk dapat mengimplementasikan ISO 9001 2015. Manfaat penerapan ISO 9001 2015. Manfaat utama penerapan ISO 9001 2015 meliputi peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional dan biaya, serta peningkatan reputasi dan kepercayaan pasar. Standar ini juga mendorong perbaikan berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan memberikan keunggulan kompetitif melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko. Sistem manajemen mutu. Pengertian sistem. Bahasa Yunani yaitu sistema atau sehimpunan, bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan sesuatu keseluruhan dan tidak terpisahkan. Malayu S.P. Hasibuan 2005 mengatakan bahwa sistem adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang satu sama lain berkaitan secara struktural dan fungsional, saling menunjang dan mengisi, sesuai dengan peranaan dan kedudukan masing-masing, namun keseluruhannya secara mutlak didukung oleh setiap komponen, berapapun kecil nilainya. Pengertian manajemen mutu. Suatu cara untuk mengatur, mengelola suatu organisasi, baik itu secara operasional maupun proses yang dilakukan dari awal hingga akhir, dalam rangka meningkatkan kinerja pada suatu organisasi dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan model yang tersedia. Manajemen mutu dapat dikatakan juga sebagai alternatif yang tepat lah guna meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Pengertian sistem manajemen mutu. Manajemen mutu itu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi. Ada 7 prinsip manajemen mutu ISO 9000 2015. Yang pertama itu customer focus, yang kedua leadership, yang ketiga itu management of people, yang keempat process approach, yang kelima environment, yang keenam itu evidence based decision making, yang ketujuh itu ada relationship management. Ini ada 7 prinsip mutu customer focus, yaitu berfokus pada pelanggan. Organisasi harus memahami dan memenuhi bahkan melampaui kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan untuk mempertahankan pelanggan. Yang kedua itu leadership atau kepemimpinan. Para pemimpin menetapkan arah dan visi organisasi serta menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat terlibat penuh untuk mencapai tujuan mutu. Yang ketiga itu engagement of people atau keterlibatan orang. Keterlibatan penuh seluruh orang di organisasi membuat kemampuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Yang keempat itu proses approach atau pendekatan proses. Kegiatan dan sumber daya yang relevan dikelolai sebagai proses untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efisien. Yang kelima itu ada improvement atau peningkatan berkelanjutan dari kinerja organisasi secara keseluruhan merupakan tujuan yang permanen. Yang keenam itu evidence based decision making atau pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Keputusan yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi, bukan hanya institusi. 7. Relationship management atau manajemen hubungan. Organisasi mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan
yang relevan seperti pemasok dan mitra untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Apa itu? Kita masuk ke total quality management. Apa itu total quality management atau TQM? Itu adalah sebuah filosofi manajemen bahwa kualitas dan pelanggan adalah prinsip bisnis fundamental bagi perusahaan. Kualitas berarti menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal dan internal. Kami yang sepenuhnya memenuhi persyaratan mereka. Bertujuannya itu untuk perbaikan berkelanjutan melalui keterlibatan karyawan secara sistematis di seluruh perusahaan yang akan memberikan produk dan layanan terbaik dengan kepuasan pelanggan, total dengan biaya terendah. Itu ada karakteristik of TKM atau karakteristik TKM. Karakteristiknya itu yang pertama itu berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas dengan biaya terjangkau. Yang kedua itu berfokus pada perbaikan berkelanjutan, mengenali peran setiap orang dalam organisasi, melihat organisasi sebagai suatu sistem terpadu dengan tujuan bersama. Yang kelima itu berfokus pada cara tugas diselesaikan. Yang keenam itu menekankan kerjasama tim. What TKM is not? Apa yang bukan TKM? Jadi TKM itu yang bukan itu cita rasa bulan ini. Tugas Departemen QA, infeksi 100%, sistem manajemen mutu ISO 9000 menghasilkan banyak prosedur operasi standar, sistem visi mesin, mewajibkan supervisor untuk terus-menerus mengawasi operator. Itu program sertifikasi sabuk hijau atau Sigma yang ketat. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Quality in favor industri atau bisa dibilang kualitas di berbagai industri. Yang pertama itu dia itu ada di maskapai penerbangan, perawatan kesehatan, asuransi, layanan pos, produk konsumen, telekomunikasi. Kenapa ada di maskapai? Karena harus tepat waktu, nyaman dan layanan biaya terendah. Dan kenapa harus di perawatan kesehatan? Karena harus membutuhkan diagnosis yang tepat, waktu tunggu singkat dan biaya rendah. Tiga itu kenapa harus di asuransi? Karena pembayaran tepat waktu, proses cepat, dan biaya terjangkau. Yang keempat itu layanan pos, yaitu pengiriman cepat, penerimaan cepat, dan pengendalian biaya. Yang kelima itu bebas catat. Yang kelima itu produk konsumen, karena harus bebas cacat, dibuat dengan benar, dan hemat biaya. Yang keenam itu telekomunikasi. Kenapa harus telekomunikasi? Karena mereka itu harus supaya tidak terjadi itu gangguan jaringan rendah, layanan biaya rendah, dan layanan pelanggan. Dorongan untuk melakukan TKM, meningkatkan daya saing, permintaan pelanggan, perubahan bauran produk, ekonomi, terintegrasi global. The Quality, para guru kualitas. Ada JM Juran, ada AV Feigenbaum, KSHKU, Getauxi, PB Krobi, dan WE Deming. Di situ ada Deming 14 poin for TKM, 14 poin Deming untuk TKM. Yang pertama itu ada ciptakan keteguhan tujuan untuk meningkatkan produk dan layanan. Yang kedua terapkan filosofi baru. Yang ketiga itu hentikan ketergantungan pada infeksi untuk mencapai kualitas. Yang keempat itu akhiri praktik pemberian bisnis berdasarkan harga saja. Sebaliknya, minimalkan total biaya dengan bekerja. Yang kelima, tingkatkan terus-menerus dan selamanya setiap proses perencanaan, produksi, dan layanan. Yang keenam itu berikan pelatihan di tempat kerja. Yang ketujuh, mengadopsi dan melembagakan kepemimpinan. Kedelapan, usirlah rasa takut. Yang kesembilan, hilangkan penghalang antar area staf. Yang ke-10 itu hilangkan slogan, ajakan, dan target bagi tenaga kerja. Yang ke-11 hilangkan kuota numerik untuk tenaga kerja dan target numerik untuk manajemen.
Yang ke-13 itu hilangkan hambatan yang menghasilkan kebanggaan orang terhadap hasil kerja dan hilangkan sistem pemeringkatan tahunan atau sistem prestasi. 13 menerapkan program pendidikan untuk mengembangkan diri yang giat bagi setiap orang. 14 itu tugas semua orang di perusahaan untuk bekerja mewujudkan transformasi. Jurang 10 Step to Quality Improvement atau 10 langkah jurang untuk meningkatkan kualitas. Yang pertama itu membangun kesadaran akan perlunya perbaikan dan peluang untuk perbaikan. Yang kedua itu tetapkan tujuan untuk perbaikan. Yang ketiga itu mengatur untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Yang keempat memberikan pelatihan. Yang kelima melaksanakan proyek yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Yang keenam melaporkan kemajuan. 7 memberikan pengakuan. 8 komunikasikan hasil. 9 catat skornya. Yang ke-10 pertahankan momentum dengan membangun perbaikan ke dalam kebiasaan perusahaan. Itu ada Crosby for Absolutes of Quality atau 4 mutlak kualitas Crosby. Yang pertama itu kualitas berarti kesesuaian dengan persyaratan. Yang kedua, kualitas berasal dari pencegahan yang merupakan hasil dari pelatihan, disiplin, keteladanan, kepemimpinan, dan banyak lagi. Yang ketiga, standar kinerja. Kualitas adalah 0, cacat. Kesalahan tidak boleh ditoleransi. Yang keempat, pengukuran kualitas adalah harga ketidaksesuaian. Crosby's 14 Step to Analytic Improvement. 14 langkah Crosby untuk meningkatkan kualitas. Yang pertama itu jelaskan bahwa manajemen berkomitmen terhadap kualitas jangka panjang. Yang kedua itu membentuk tim mutu lintas departemen. Identitas di mana masalah saat ini dan potensial ada. Yang keempat menilai biaya kualitas dan menjelaskan bagaimana biaya tersebut digunakan sebagai alat manajemen. Yang kelima meningkatkan kesadaran kualitas dan komitmen pribadi semua karyawan. Ambil tindakan segera untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi. Yang ketujuh menetapkan program tanpa cacat. Yang kedelapan melatih supervisor untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam program mutu. Yang kesembilan adakan hari tanpa cacat untuk memastikan semua karyawan menyadari adanya arah baru. Yang ke-10 dorongan individu dan tim untuk menetapkan tujuan peningkatan pribadi dan tim. Yang ke-11 dorong karyawan untuk memberitahu manajemen tentang kendala yang mereka hadapi dalam mencoba memenuhi tujuan kualitas. Yang ke-12 kenali karyawan yang berpartisipasi. Ke-13 itu terapkan dewan mutu untuk mendorong komunikasi berkelanjutan. 14 menilai kualitas itu. Menilai kualitas itu ulangi semuanya untuk menggambarkan perbaikan sebagai proses yang tidak pernah berakhir. Di situ ada Ishikawa's atau Ishikawa's 6 Principles for Quality Transformation atau 6 prinsip Ishikawa untuk transformasi kualitas. Yang pertama itu kualitas yang utama, bukan keuntungan jangka pendek yang utama. Yang kedua itu orientasi konsumen, bukan orientasi produsen. Yang ketiga itu proses selanjutnya adalah pelanggan Anda mendobrak hambatan atau seksionalisme. Yang keempat menggunakan fakta dan data untuk membuat presentasi pemanfaatan metode statistik. Yang kelima menghormati kemanusiaan sebagai filosofi manajemen partisipatif penuh. Yang keenam manajemen lintas fungsi. Itu ada commonality of themes of quality, gurus atau kesamaan tema guru kualitas. Kualitas tidak dapat diperiksa di inspeksi, tidak pernah menjadi jawaban untuk meningkatkan kualitas dan juga pengawasan, tidak pernah menjadi solusi. Itu komitmen kepemimpinan. Terlibatan kepemimpinan dan manajemen puncak sangat penting bagi budaya komitmen terhadap mutu. Di situ ada keterlibatan karyawan secara total. Program untuk kualitas membutuhkan upaya seluruh organisasi dan komitmen jangka panjang disertai dengan
investasi yang diperlukan dalam pelatihan. Pendekatan quality utama. Kualitas diutamakan sebelum jadwal dan biaya. Dan graph purposes atau grafik garis tujuan. Identifikasi tren, menampilkan tren dan pola dari waktu ke waktu. Analisis ke korelasi, menunjukkan hubungan antar variabel. Situ kontinuitas data, ilustrasikan titik data yang kontinu. Badarkat atau produk prosedur, bagaimana radar atau prosedurnya. Pertama itu hindari sumbu yang tumpang tindih, pastikan kejelasan dengan mencegah sumbu yang tumpang tindih. Informasi data, normalisasikan nilai jika skala berbeda dengan secara signifikan. Batasi kategori, jumlah kategori yang sedang untuk keterbacaan. Gunakan warna yang konsisten, pertahankan skema warna yang konsisten. Sorot area utama, tekankan titik pada data krusial untuk fokus. Berikan penjelasan, sertakan anotasi untuk menjelaskan pola yang tidak biasa. Peran QC dan QA. QC 30%, incoming inspection, in-process inspection, final inspection, dan laporan inspeksi. Dan laporan inspeksi, label inspeksi. Peran QC dan QA. QA 50%, quality plan, calibration, schedule, compliance handling, standar operation, prosedur, perbaikan dan pencegahan, statistical process. Peran QC dan QA. QMS, Quality Management System, itu 90%. Dia itu menentukan persyaratan produk, internal audit, tinjauan manajemen, survei kepuasan pelanggan, internal audit, dan informan. Peran QA dan QC dan QA itu 3M itu peran 100%, itu customer focus sama 8 persyaratan lain. Peran QA dan itu quality assessor, itu perencanaan metode dengan pengadilan mutu. Yang kedua, perencanaan kriteria keberterimaan. Yang ketiga itu perencanaan dan pengadilan alat ukur. Itu quality control. Yang pertama itu pemeriksaan di lapangan. Yang kedua, melaksanakan produk di laboratorium internal atau luar. 3. Penandaan status inspeksi. Jadi secara fungsi QC adalah bagian dari QA, dan tambahan fungsi lainnya meliputi hanya kepada manajerial saja dan bukan implementasi. Quality assessor mereka itu merencanakan proses-proses inspeksi dan pemeriksaan terhadap produk. Quality plan, di situ memeriksa tren defek dan mengidentifikasi kebutuhan samping, memeriksa kesesuaian produk dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan. Di situ melakukan perbaikan proses atau mutu barang, memeriksa quality control. Mereka itu memeriksa kualitas barang secara sampling. Habis itu menentukan status suatu barang diterima di rework atau ditolak. Habis itu memeriksa hasil perbaikan barang yang rework. Habis itu memberikan status hasil pemeriksaan barang oke, not oke, atau rework. Habis itu memberikan label yang sesuai, melaporkan adanya ketidaksesuaian dana from NC. Quality planning, itu perencanaan mutu atau quality planning bisa bermacam bentuk dan kompleksitas tergantung kepada kebutuhan dan jenis produk. Pada dasarnya perencanaan mutu atau quality planning menjelaskan bagaimana material diperiksa, bagaimana proses produksi diperiksa, dan titik kritikal apa saja, selalu SDM yang memeriksa dan alat periksa. Quality control itu bebas dari tekanan atau pengaruh dari internal dan eksternal dalam menentukan status produk. Itu mendapatkan pelatihan tentang defek produk, mempunyai alat yang memadai, mempunyai wewenang
mempunyai standar kerja. Jadi fungsi QC quality control itu seharusnya tidak di bawah manajer produksi sehingga bebas dari kepentingan produksi yang mengutamakan output. Dalam tugasnya quality control, bisa saya tidak melakukan pemeriksaan bahan atau barang, tetapi meminta bukti bahwa bahan atau barang tersebut sudah sesuai. Di situ Certificate of Analysis atau COA adalah suatu bukti pemeriksaan suatu bahan dari laboratorium pabrik, penjual atau laboratorium milik umum. Itu Certificate of Conformity atau COC adalah suatu bukti pemeriksaan suatu alat dari quality control pabrik. Terus itu Certificate of Calibrasi atau COC juga adalah suatu bukti kalibrasi suatu alat ukur dari laboratorium pabrik, penjual atau laboratorium milik umum. Statistical Process Control, teknik dasar quality control adalah inspeksi, yaitu proses pemeriksaan hasil produksi apakah sudah sesuai dengan standar dan ekspektasi konsumen. Singkat saja, inspeksi hanya kegiatan pemisahan produk dari cacat produk. Inspeksi tidak memberikan nilai tambah apapun pada produk. Detail teknis bagaimana memeriksa dan menentukan oke atau rejectnya suatu barang dijelaskan dalam suatu metode yang namanya Statistical Process Control. Statistical Process Control. Berikut adalah standar tentang SPC atau Statistical Process Control. Pertama itu MIL STD 414, ANSI atau ASCII Z1,9, ASTM E2762-10, ISO 3951 P1. SPC bisa diterapkan di proses incoming, end process, dan final inspection. Penerima sampling adalah praktik di mana sampel diuji dari suatu populasi LOT dan keputusan untuk menerima atau menolak seluruh populasi atau LOT didasarkan pada hasil pengujian sampel. Sampling penerimaan berasal dari tahun 1930-an di Bell Labs melalui karya Harlow dan kemudian dipopulerkan selama Perang Dunia Kedua oleh militer Amerika Serikat untuk produksi amunisi atau peluru. Selama perang banyak peluru diproduksi dan tidak ada cara ekonomis untuk menguji semuanya. Selain itu beberapa pengujian bersifat merusak, membuat amunisi tidak dapat digunakan, sehingga inspeksi 100% tidak mungkin dilakukan. Penerimaan sampling menjadi kompromi antara tidak ada inspeksi dan inspeksi 100% dan kemungkinan produsen untuk menyimpulkan kualitas keseluruhan dari keseluruhan LOT sementara hanya menguji sebagian kecil dari keseluruhan lot. Sering waktu, pengambilan sampel penerimaan juga menjadi menguntungkan bagi perusahaan lain yang menghadapi pemeriksaan destruktif atau ketika biaya yang terkait dengan pemeriksaan 100% tidak ekonomis atau di mana risiko meneruskan catatan rendah. Sini ada tabel contoh dokumen SPC atau AQL Accept Quality Level. Analisa kemampuan proses atau AKP adalah perhitungan yang digunakan untuk menganalisa suatu proses dari segi kepresisian atau CP dan keakurasian CPK. AKP terbagi menjadi dua itu, capability potensial atau CP, kepresian artinya data hasil proses berada di antara batas spesifikasi LSL dan USL. Capability index atau CPK keakurasian itu artinya data hasil proses berada mendekati target SL. Jadi di sini ada tabelnya. Itu
CPK negatif, proses menghasilkan produk di luar spek. CPK 0, proses menghasilkan produk di range yang tepat pada salah satu batas spek. Lebih besar CPK 1, kebanyakan data hasil proses tidak mendekati target atau CL. CPK 1.33, proses sangat bagus karena hampir keseluruhan data mendekati target CL. CPK sama dengan CP, proses terdekat tepat di tengah-tengah spek. Sini ada tabelnya. QA quality plan, calibration, schedule, complaint handling, standard operation, standar operation prosedur, perbaikan dan pencegahan, tactical proses, quality management system dan quality assessure. QMS, penentuan persyaratan produk atau customer focus, internal audit, tinjauan manajemen, survei kepuasan pelanggan, sasaran mutu, dan improvement. Quality assessor, quality control. Di sini tuh ada tabel from QMS atau sasaran mutu mereka. Situ quality apa perbedaan tindakan perbaikan dan pencegahan milik QA dengan improvement milik QMS serta customer focus milik QMS. Tindakan koreksi dan perbaikan lebih ditujukan kepada cacat produksi dan perbaikan untuk menghilangkan cacat tersebut di area produksi. Situ improvement lebih ditujukan kepada peningkatan kemampuan, produktivitas, dan perbaikan dari sisi cost. Customer focus lebih ditujukan kepada peningkatan kemudahan bagi pelanggan agar produksinya sesuai dengan karakter pelanggan atau kondisi sekeliling pelanggan. Sebuah perusahaan besar televisi di Indonesia menerima banyak komplain produk TV mereka dijual di Indonesia karena dalam TV tersebut ada lubang yang bisa masuk cicak dan menyebabkan kebakaran TV tersebut. Perusahaan tersebut gagal memahami fokus ke pelanggan Indonesia karena cicak tidak ada di Korea. Alat dan dalam quality control, ukuran ketebalan dimensi ada digital caliper, analog caliper, vernier caliper, digital micrometer, sama teknis tester, dan juga mesin CMM. Alat dalam quality control itu ada teknis tester, habis itu digital recoil fake, habis itu ada Vickers hardness unit. Ini alat dalam quality control itu ada thermometer gauge, volt caliper, habis itu infrared time gun, habis itu ada thermocouple, habis itu sini ada alat dalam quality control itu ada analytical balance atau pertimbangan presisi. Ada truk juga di sini. Ini ada flowmeter, conductimeter, spektrometer atau komposisi bahan logam. Ini pH paper. Habis itu kalibrasi ilegal. Kalibrasi legal ditujukan untuk alat ukur yang produknya diperjualbelikan secara bebas atau tanpa kontak jual beli, bertujuan melindungi pengguna dari penipuan. Kalibrasi legal ini dilakukan oleh metrologi dan 1 tahun sekali, biasa disebut TERA. Kalibrasi teknis ditujukan untuk alat ukur agar proses produksi berjalan secara terkendali. Boleh dilakukan oleh internal atau bila tidak mempunyai alat, maka boleh eksternal atau laboratorium kalibrasi umum. Tentang rekabilitasi ditentukan oleh pengguna. Alat dalam quality control, persyaratan kalibrasi. Di sini tuh harus ada pelatihan personel, label kalibrasi, label ini
harus ada daftar alat, ada jadwal. Nah, di sini juga ada nih macam-macam contoh daftar jadwal kalibrasinya. Habis itu di sini kalibrasi legal, itu banyak perusahaan yang harus kalibrasi karena produknya dijual di tempat umum tanpa kontrak beli, seperti pom bensin SPBU, dispenser SPBU, taksi, agrometer taksi, air mineral, alat ukur ponet pengisian. Itu sama dengan alat tera meteorologi kalibrasian. Master timbangan untuk keperluan kalibrasi internasional. Departemen Quality Asuransi boleh dilakukan kalibrasi sendiri menggunakan master kalibrasi. Tetapi master kalibrasi kalibrator harus sudah kalibrasi eksternal atau tera. Oke, terima kasih. Ini uh, rangkuman saya yang sudah saya rangkum dari materi-materi yang sudah Bapak berikan. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.